Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 19 Februari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sekda SBB dan sejumlah kadis hadir di Kejati Maluku dipanggil bahas investasi PT SIM. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB, Laverne Alvin Tuasuun bersama dengan sejumlah kepala dinas di SBB hadir di Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku pada Rabu 18 Februari 2026. Pantauan tribunambon.com, rombongan pejabat pemerintah kabupaten atau Pemkab SBB itu tampak keluar dari gedung Kejati Maluku sekitar pukul 15:50 waktu Indonesia Timur. Sekda SBB mengaku bahwa kehadiran mereka di Kejati Maluku bukan karena pemanggilan, melainkan memenuhi undangan resmi. Ia menjelaskan bahwa rombongan tiba di Kejati Maluku sejak pukul 1 siang, namun pertemuan baru dimulai kurang lebih pukul 2 waktu Indonesia Timur hingga sore hari. Agenda pertemuan itu berkaitan dengan persoalan perizinan dan pengelolaan investasi yang melibatkan PT Spice Island Maluku atau PT SIM, perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang pertanian di wilayah SBB. Sekda SBB menilai undangan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat ke daerah dalam upaya mendorong iklim investasi tetap kondusif, terkhusus investasi pisang abaka yang tengah dikembangkan PT SIM di Kabupaten SBB. Persepsi sehingga kita bisa sama-sama bergerak untuk mensukseskan investasi yang ada di sana. Sejauh ini untuk komunikasi kembali dengan PTC? Kita tetap berkomunikasi karena kita harapkan ada komunikasi. Masih ada ruangan nih. Jadi kalau don telepon itu bagus ada nama apa seperti itu sih. Pengurusan baru kita angkat tuh. Sekarang begini, kita telepon, kita angkat. Dong mereka minta suara baru potong-potong makan baru bikin sekarang kita jadi hijau. Jadi akhirnya kita mohon maaf juga dan kalau memang PSBB ini tuh ini pemerintah. Kalau lihat kasus PTT dan PTT langsung setahun dalam persepsi sehingga kita bisa sama-sama bergerak untuk mensukseskan investasi yang ada di sana. Sejauh ini untuk komunikasi kembali dengan PTC? Kita tetap berkomunikasi karena kita harapkan ada komunikasi. Jadi hari ini kami dipanggil bukan diundang, sekali lagi diundang bukan dipanggil. Diundang bukan dipanggil. Dalam rangka memberikan informasi dan data oleh Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Maluku. Yang diundang adalah Sekda, Kadis PUPR, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PTSP, kemudian Kadis apa lagi tadi? Ya, Pertanian. Betul. Kita diundang tujuannya ternyata hari ini berkaitan dengan keberadaan PT SIM yang sementara beroperasi yang mungkin sedikit menghadapi hambatan yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Jadi tujuan diundang hari ini adalah bagaimana ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mendorong supaya investasi ini dia bisa berjalan lancar kembali. Ini kan penanaman modal asing. Ya. Penanaman modal asing ini izin-izinnya dikeluarkan oleh kementerian, oleh negara. Justru itu kalau dia mengalami hambatan, pasti yang bertanggung jawab adalah negara. Justru itu dari pusat saat ini turun untuk membantu daerah untuk sama-sama bisa menyelesaikan masalah ini. Kira-kira intinya di situ.
Jadi kami bukan diperiksa karena ada masalah, bukan, tetapi tadi diundang untuk bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Masih ada ruangan nih. Jadi kalau dong telepon itu bagus ada nama apa seperti sih? Menghubung baru kita angkat tuh. Sekarang begini, kita telepon, kita angkat. Dong mereka minta suara bodoh potong-potong makan bodoh bikin sekarang kita jadi iyo. Jadi akhirnya kita mohon maaf juga dong kalau memang PSBB itu ini pemerintah. Tuntut keadilan, mantan security KFC Ambon minta Gubernur Maluku turun tangan. Kasus dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak tanpa pemenuhan hak normatif yang dialami mantan petugas keamanan gerai KFC di Ambon kini diminta mendapat perhatian langsung dari Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku. Permintaan itu disampaikan oleh Justi Pati Hawean, 44 tahun, ex-security KFC Wailela Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Ia mengaku dirugikan setelah diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan outsourcing PT Gemilang Berkat Usaha Tamarin. Pati Hawean menuturkan dirinya telah bekerja sejak Maret 2021 tanpa pernah menerima surat kontrak kerja resmi. Selama hampir 5 tahun mengabdi, ia menerima gaji 2,2 juta per bulan, naik menjadi 2,3 juta pada 2023 dan 2,5 juta pada 2025. Namun pada 3 November 2025 ia diberhentikan secara sepihak oleh pimpinan perusahaan Vancelo Pulalan tanpa surat peringatan maupun surat pemutusan hubungan kerja. Ironisnya ia juga tidak menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak meski telah bekerja selama 4 tahun 8 bulan. Ia juga mengungkapkan bahwa selama bekerja, dirinya tidak pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ia kerap menjalankan tugas ganda sebagai petugas parkir dengan jam kerja yang melebihi ketentuan. Namun upah yang diterima hanya untuk satu jenis pekerjaan. Merasa tidak mendapatkan keadilan, Pati Hawean melaporkan kasus tersebut ke Disnaker Kota Ambon sejak November 2025. Proses kemudian berlanjut ke tingkat provinsi melalui UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional 1 kelas A Disnaker Trans Provinsi Maluku. Dalam salah satu mediasi, pimpinan perusahaan sempat menawarkan pembayaran 1 bulan gaji. Namun tawaran itu ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan hak normatif pekerja yang di PHK sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Pati Hawean berharap Gubernur Maluku dapat memberi perhatian serius terhadap kasus yang menimpanya. Ia menilai tanpa atensi pemerintah daerah, praktik pelanggaran hak pekerja oleh perusahaan outsourcing akan terus berulang. Ia juga menduga kasus serupa dialami oleh sejumlah petugas keamanan lain di beberapa gerai KFC di Ambon. Namun menurutnya banyak dari mereka memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com telah berupaya mengonfirmasi pimpinan PT Gemilang Berkat Usaha Tamarin, Vancelo Pulalan, namun belum direspons. Manajer KFC Wailela Yani Palijawa yang dihubungi tribunambon.com juga belum merespons. Bahkan saat didatangi di KFC Wailela, karyawannya mengatakan Palijama masih sibuk Zoom meeting. Informasi lainnya Tribuners, Sekjen IKB-SBT ajak warga Maluku jaga persatuan dan Kamtibmas jelang Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah,
Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur atau IKBSBT, Ibnu Marwan Waraya ST, mengajak seluruh masyarakat Maluku, khususnya warga di Ambon, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi sosial kemasyarakatan menjelang Ramadan, di mana stabilitas keamanan dinilai penting agar umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Ia menegaskan bahwa menjaga Kamtibmas bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Tokoh agama, tokoh adat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga warga di tingkat lingkungan diminta aktif menciptakan suasana yang sejuk dan harmonis. Menurutnya, nilai kearifan lokal Maluku, hidup orang Basudara, harus terus dijaga sebagai fondasi mencegah gesekan sosial dan konflik horizontal. Sekjen IKBSBT juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Warga diminta tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Ia menilai kewaspadaan terhadap hoaks dan provokasi penting untuk menjaga stabilitas daerah, terutama menjelang Ramadan yang identik dengan meningkatnya aktivitas keagamaan dan sosial. Ia berharap sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan terus diperkuat agar potensi gangguan Kamtibmas dapat dicegah sejak dini. Dengan kerjasama yang solid, ia optimis pelaksanaan Ramadan di Maluku, khususnya di kota Ambon, dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh keberkahan. Maka saya atas nama Ibnu Marwan Waraya selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Keluarga Masyarakat Seram Bagian Timur dengan ini mengajak seluruh warga kota Ambon, lebih khusus masyarakat Seram Bagian Timur, untuk mari sama-sama katong menjaga kondisi keamanan di kota Ambon dengan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang mencoba memecah belah hubungan orang saudara. Basudara semua, beta secara pribadi mau menyampaikan bahwa tidak ada kata yang lebih indah dari kata damai. Beta par Ambon, Ambon par Samua, Samua par Maluku Kumpai. Forky Maluku Tengah konsolidasikan atlet karate jelang Popmal 2026. Seriusi kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau Popmal, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau Forky Maluku Tengah
konsolidasikan atlet karate. Kepada Tribun Ambon, Rabu 18 Februari 2026, Ketua Forki Maluku Tengah Hidayat Samalehu menuturkan bahwa telah digelar apel akbar dan latihan bersama yang melibatkan seluruh perguruan karate se-Kabupaten Maluku Tengah, Senin 16 Februari 2026. Menurutnya, latihan bersama ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi sekaligus penguatan solidaritas antar insan karate di bumi Pamahanu Nusa. Atlet karate anak-anak datang dipandu orang tua. Mereka hadir dengan semangat tinggi, mengenakan seragam kebanggaan masing-masing, mencerminkan wajah karate yang inklusif dan penuh energi. Hidayat Samalehu menegaskan bahwa apel akbar bermakna strategis bagi pembinaan olahraga karate di Maluku Tengah, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi para karateka dan atlet yang ada di Maluku Tengah. Kegiatan ini juga sebagai ruang dan langkah Forki Maluku Tengah untuk bersilaturahmi dengan seluruh unsur karate dari sensei, senpai hingga kohai. Di bawah kepemimpinan Hidayat Samalehu, apel akbar awal tahun ini, Forki Maluku Tengah melibatkan semua sensi, senpai, dan kohai dari seluruh perguruan karate di Maluku Tengah. Ia menyatakan pentingnya ajang konsolidasi organisasi untuk memperkuat solidaritas kebersamaan insan karateka. Disampaikan setelah apel akbar, para karateka berkesempatan latihan bersama dengan fokus gerakan dasar atau kihon, dilanjutkan dengan sesi sparring atau kumite. Sesi kumite kedua lanjut Samalehu Sensei Max Dopeng selaku Ketua Harian Forki Malteng bertanding dengan Sensei Lori yang adalah Bendum Forki Malteng. Adalah Bapak Hidayat Samalehu, Ketua Umum Forki Kabupaten Maluku Tengah. Berikan aplaus. Malteng hasilkan puluhan ribu ton gabah, Komisi 2 DPRD beri atensi khusus. Sebagai lokus penghasil padi dan tanaman hortikultura terbanyak di Maluku, petai padi di Maluku Tengah kembali hasilkan puluhan ribu ton gabah. Pada musim tanam tahun 2025, per hektar bisa hasilkan gabah kering panen atau GKP 6-7 ton GKP, bahkan ada yang menyentuh 8 ton per hektar. Musim tanam 1 2025, petani Seram Utara Kobi Seti menghasilkan 22.000 ton GKP. Dan musim tanam 2 hasilkan GKP sebanyak 20.000 ton. Namun belakangan petani dihadapkan dengan kendala penyerapan usai panen sejak Januari hingga Februari 2026 ini. Atas hal itu, Komisi 2 DPRD Maluku Tengah memberikan atensi khusus. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Hidayat Samalehu, Rabu 18 Februari 2026. Dikatakan tepat Januari, Komisi 2 merespons penyerapan gabah melalui forum rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat dengan melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Maluku Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah, dan Dinas Indah Maluku Tengah. Atas RDP itulah Komisi 2 berkesimpulan bahwa harus menemui Perum Bulog Maluku, Maluku Utara. Pihaknya juga mendorong Perum Bulog agar hasil panen petani harus diserap semua, agar aktivitas tanam hingga produksi bisa berjalan kembali. Ia menyampaikan agenda Komisi 2 DPRD Maluku Tengah untuk bertemu pihak Bulog dalam rangka memastikan kapasitas penyerapan gabah petani di Maluku Tengah. Ia juga menekankan bahwa produksi pertanian tersebut sejalan dengan cita Presiden Prabowo soal swasembada pangan. Dan tentu dari hasil RDP itu mau tidak mau kita harus merespon itu dengan
melakukan komunikasi, koordinasi, sekaligus bertemu langsung dengan Bulog karena ini menyangkut dengan penyerapan. Karena dari RDP itu Dinas Tanaman Pangan juga tidak punya kewenangan di situ untuk membeli langsung dari petani, karena tugas dari Dinas Tanaman Pangan itu adalah hanya memberikan bibit, bahkan sampai ke tingkat panen saja. Soal hasil dibeli dan tidaknya itu urusan Bulog dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka kita mendorong Bulog, kalau bisa hasil panen dari petani itu harus dibeli semua, biar kemudian ditanam masa tanam berikutnya itu petani juga bisa memaksimalkan hasil panen yang lebih melimpah lagi. Kalau hasil panen mereka yang tidak dibeli, diserap, lantas kemudian ditanam berikutnya juga akan menjadi permasalahan bagi petani. Ya tentu pasti ini akan menjadi komunikasi komisi dengan pemerintah daerah. Kira-kira apa yang harus dikonsepkan, apa yang harus diformatkan, biar kemudian keluhan-keluhan dan permasalahan yang terjadi bagi petani ini bisa kita pecahkan. Mungkin kita bisa buatkan alat penggilingan apa begitu, atau mengaktifkan kembali alat-alat penggilingan padi untuk bisa memaksimalkan itu, ataukah juga bisa pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak tertentu untuk bisa menyerap gabah atau hasil dari panen petani tersebut. Memasuki Ramadan, penyerapan gabah petani Wae Musi Malteng capai 900 ton. Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau tepat pertengahan Februari 2026, gabah petani Wae Musi diserap oleh Perum Bulog mencapai 900 ton. Petani Wae Musi Kecamatan Seram Utara Timur Kobe, Maluku Tengah terkonfirmasi mengalami penyerapan maksimal oleh Perum Bulog. Demikian disampaikan ex-ketua gabungan kelompok tani atau Gapoktan Teladan Desa Wae Musi, Denny Akbar saat dikonfirmasi tribunambon.com Rabu 18 Februari 2026. Penyerapan itu berlangsung saat dan usai masa panen musim 2 sejak Januari 2026 hingga awal Februari lalu, di mana Denny Akbar menyebut estimasi penyerapan gabah kering panen bisa mencapai 1.000 ton dari luasan lahan 500 hektar di Wae Musi, negeri Kobe Mukti. Ia juga membantah soal minimnya penyerapan Bulog. Menurutnya, faktor utama Bulog belum menjangkau penyerapan di lokus tertentu lantaran minimnya koordinasi dari pemangku kebijakan, sebut saja aparatur desa hingga pengurus Gapoktan. Menurutnya harus ada langkah jemput bola untuk koordinasi dengan Perum Bulog khusus yang ada di Kobe. Selaku Ketua Gapoktan dari 23 petani di Wae Musi, Denny Akbar telah berkoordinasi dengan pihak Bulog sebelum masa panen tiba. Denny Akbar telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua Gapoktan pada Januari 2026. Namun saat menakodai Gapoktan, ia sempat konfirmasi pihak Bulog soal kurangnya penyerapan gabah di desa lain. Alhasil pihak Bulog mengaku terkendala pada proses koordinasi. Khusus untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Bulog menetapkan target penyerapan gabah sebesar 2.617 ton sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini realisasi penyerapan telah mencapai 621 ton atau sekitar 23,73% dari target yang ditetapkan. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners, Kampung Ramadan dan Festival Sahur digelar. Pemkab SBT siapkan berbagai lomba Islami.
Refleksi 1 tahun pemerintahan Bupati Fahri Husni Al-Katiri dan Wakil Bupati M. Miftah Toha R. Watimena, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT menggelar Kampung Ramadan dan Festival Sahur. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Pantai Wailola, Kota Bula dan mulai berlangsung pada Jumat 20 Februari 2026. Kampung Ramadan dirancang menjadi ruang kebersamaan masyarakat selama bulan suci dengan beragam aktivitas yang melibatkan warga dari berbagai kalangan. Setiap hari akan digelar pasar takjil yang menghadirkan aneka kuliner berbuka puasa. Selain itu, tersedia pula layanan bertajuk Rumah Sehat, Rumah Cerdas, Rumah Sejahtera, dan Rumah Berbudi Luhur yang menjadi bagian dari program pelayanan sosial kepada masyarakat. Tak hanya itu, kemeriahan juga akan terasa melalui festival sahur yang diisi dengan berbagai lomba bernuansa Islami. Beberapa lomba yang diperlombakan diantaranya lomba dendang sahur dengan peserta 9-13 orang yang terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian lomba dai cilik untuk anak usia 6-12 tahun, serta lomba salawatan antar majelis taklim dengan jumlah peserta 9-15 orang. Panitia juga menyiapkan lomba hias dusun dan sejumlah kegiatan Islami lainnya untuk semakin memeriahkan suasana Ramadan di Bumi Itawotunusa. Pendaftaran lomba dibuka mulai 12 hingga 23 Februari 2026. Masyarakat dapat mendaftar langsung di Sekretariat Festival Sahur yang berlokasi di kawasan Pantai Wailola. Sementara itu, technical meeting dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2026. Panitia juga menyediakan hadiah berupa uang tunai dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat SBT, mulai dari anak-anak hingga orang tua, untuk bersama-sama meramaikan dan menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut. Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan masyarakat di Kabupaten SBT. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pemkab SBT gelar Kampung Ramadan dan Festival Sahur di Pantai Wailola. Memasuki 1 tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur periode 2025-2030, pemerintah Kabupaten SBT menggelar Kampung Ramadan dan Festival Sahur di Pantai Wailola, Kota Bula. Kegiatan yang bakal dimulai pada Jumat 20 Februari 2026 itu dikemas sebagai refleksi perjalanan 1 tahun pemerintahan Bupati Fahri Husni Al-Katiri dan wakilnya Muhammad Miftah Toha Rumarei Watimena. Ketua Panitia Sidik Rumaloak mengatakan momen Ramadan dipilih sebagai waktu yang tepat untuk menghadirkan kegiatan yang menyentuh nilai religius sekaligus kebersamaan masyarakat. Menurutnya, Kampung Ramadan menjadi bagian dari implementasi visi daerah yang diusung pasangan kepala daerah, yakni SBT Sehat, SBT Cerdas, SBT Sejahtera, dan SBT Berbudi Luhur. Yang menerangkan konsep Kampung Ramadan dirancang tidak hanya sebagai ruang ibadah, tetapi juga ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bagian depan kawasan Pantai Wailola disiapkan lapak-lapak penjual takjil yang melibatkan pelaku usaha lokal.
Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menampilkan daftar nama dan logo sponsor di lokasi kegiatan. Tak hanya itu, Kampung Ramadan juga dikonsepkan sebagai kampung madrasah. Di lokasi tersebut akan digelar pembagian takjil, sholat maghrib berjamaah, hingga penyampaian kultum. Setelah rangkaian ibadah sore hari, kemeriahan akan berlanjut dengan festival sahur yang menghadirkan berbagai perlombaan bernuansa Islami dan tradisional. Melalui Kampung Ramadan dan festival sahur ini, Pemkab SBT berharap refleksi 1 tahun pemerintahan tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga memperkuat nilai keagamaan, kebersamaan, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat selama bulan suci Ramadan. Pertama, bahwa dalam rangka refleksi 1 tahun pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2025-2030 yang kami memperingati pada hari ini kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, maka kami konsepkan dalam sebuah bentuk implementasi Kampung Ramadan yang terletaknya di Pantai Wailola. Dan Kampung Ramadan ini adalah bagian dari bentuk perwujudan salah satu penjabaran visi dari pemerintah Bupati dan Wakil Bupati Pak Fahri Husni Al-Katiri dengan Pak Miftah Toha Rumarei Watimena, yaitu SBT Sehat, SBT Cerdas, ada SBT Sejahtera, dan SBT Berbudi Luhur. Jadi di Kampung Ramadan ini kami desain adalah di dalamnya ada, pertama di depan ini ada penjual-penjual takjil. Yang lebih menarik adalah penjual-penjual takjil ini disponsori oleh para dermawan-dermawan, baik dari BUMN, BUMD, dari para penjual toko-toko yang ada di Kota Bula. Jadi di sini ada desain, ada daftar-daftar nama, logo-logo sponsornya. Di atas ini juga ada nama-nama toko atau pihak yang menyediakan meja itu sendiri. Dan insya Allah di Kampung Ramadan ini juga kami buat dalam bentuk Ramadan sepenuhnya ini, itu sebagai kampung madrasah yang akan diisi semacam ada takjil, ada salat maghrib, ada semacam kultum-kultum. Setelah itu juga dilanjutkan dengan kegiatan festival sahur. Festival sahur ini juga kami akan buat dalam bentuk berbagai lomba. Salah satunya adalah selawat bagi ibu-ibu majelis taklim, dan yang kedua lomba dai cilik bagi siswa SD Madrasah Ibtidaiyah, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan festival tradisional sahur secara langsung dan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan musikal Islam yang lain. Benar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.